Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan seperti biasa setelah pertandingan, ya kita kali ini kembali lagi ke format 5 hal dari pertandingan kemarin ya. Arsenal melawan Crystal Palace yang kita berhasil menangkan dengan skor 5-0 ya. Jadi skor yang cukup telak, dan ya menurut saya ini hasil yang sangat penting ya. Kemenangan ini ya kenapa? Karena dari 7 pertandingan sebelum ini kita hanya bisa mendapatkan satu kemenangan, dan itu golnya juga sangat sedikit gitu ya. Jadi ya ini kemenangan yang sangat penting, dan menurut saya juga bukan hanya bagi mentalitas ya, tapi juga bagaimana kita bermain dengan cara yang kita mau. Sekali lagi, kita bermain dengan strategi yang kita mau, dengan pola permainan yang kita mau. Oke. Nah, yang pertama saya mau ngomong tentang goalkeeper kita ya, David Raya gitu. Dan menurut saya kemarin dia penampilannya ya cukup apik lah ya, cukup bagus. Ada beberapa momen-momen yang dia tidak, menurut saya masih masih kurang bagus gitu kan ya. Ada satu momen dimana dia tidak berhasil membuang bola secara bersih gitu kan. Hanya keluar kotak penalti sedikit dan berhasil direbut oleh pemain Crystal Palace, Eze kalau nggak salah waktu itu. Kemarin itu Eze kalau nggak salah itu yang berhasil mendapatkan bola dan menendang on target ya, on goal itu dari luar kotak penalti, yang ya memang bisa diselamatkan oleh David Raya juga gitu kan. Tapi menurut saya itu momen yang sangat berbahaya gitu kan, kalau itu didapatkan oleh pemain yang lebih pandai mencetak gol, lebih levelnya lebih tinggi lah ya, itu mungkin bisa menjadi gol gitu kan. Jadi clearance-nya, membuang bolanya kurang bagus di momen itu. Tapi di momen-momen lain saya lihat dia juga punya beberapa kali penyelamatan yang gemilang gitu kan. Dan juga menurut saya dia sangat berperan penting dalam gol ketiga Arsenal ya, yang dicetak oleh Leandro Trossard itu kan, dimana dia berhasil menyelamatkan bola, mendapatkan bola, lalu mendapat aba-aba. Itu sebenarnya saya lihat itu dia dapat aba-aba dari Odegaard untuk memberikan bola ke Gabriel Jesus yang ada di depan, langsung dilempar gitu kan, bola langsung dilempar ke sebelah kanan, di mana di situ ada Gabriel Jesus yang langsung mendapatkan bola dan lari ke depan. Leandro Trossard menusuk dari tengah, crossing, dan Trossard lalu menggocek pemain Crystal Palace kan, dan terjadinya gol. Ya, jadi di situ menurut saya juga inilah pentingnya keeper build up gitu ya. Ini pentingnya keeper build up ini untuk gol-gol semacam inilah gitu ya, yang bisa memancing pemain-pemain lawan untuk maju ke depan dan membuka ruang seperti ini gitu. Nah, sehubungan juga dengan golnya Trossard kemarin ya, saya juga mau ngomong tentang Martinelli ini ya. Jadi dengan gol Trossard itu di gol ketiga itu saya pikir, waduh, abislah ini Martinelli. Maksudnya Trossard pasti mulai ini ke depan. Trossard yang harusnya menjadi winger kiri kita gitu kan. Tapi ternyata Martinelli kemarin juga comeback dengan sangat luar biasa ya. Di menit 90 plus 4 dan plus 5. Jadi di injury time menit keempat dan menit kelima dia bisa mencetak 2 gol dalam selisih kurang 1 menitan lah ya. Dalam masa 1 menitan dia bisa mencetak 2 gol. Yang keduanya mirip banget dengan golnya siapa? Siapa? Ya, King Henry ya. Jadi 2 gol ya, sangat mirip sekali dengan gol-gol ciri khasnya Thierry Henry. Jadi ya ini kemarin kan Martinelli kan
ya dalam beberapa pertandingan terakhir dia selalu mendapat kritik bahwa performanya menurun gitu kan. Jadi dia tidak bisa mencetak gol sesering musim kemarin gitu kan. Jadi performanya menurun memang. Jadi dia kemarin ya memberikan respon gitu kan bahwa dia belum habis gitu. Jadi inilah dia memberikan brace di mana ya itu menurut saya sangat penting ya. Kenapa? Karena ya ini menunjukkan bagaimana Arsenal bisa memanfaatkan kesempatan yang ada. Yang tadi saya bilang di awal bahwa berapa 8-9 pertandingan sebelum ini gitu kan, Arsenal sepertinya amat sangat kesulitan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada gitu. Jadi sangat membuang-buang kesempatan mencetak gol itu sangat dibuang-buang gitu kan. Dan dengan ini gol dari Martinelli itu memperlihatkan bahwa para penyerang kita ini bisa memanfaatkan peluang yang ada gitu kan. Dan ketika kesempatan itu jatuh kepada pemain bertahan kita, Gabriel Magalhaes gitu kan, itu juga bisa menjadi gol. Ya, itu. Jadi inilah sangat pentingnya permainan kemarin itu untuk memperlihatkan bahwa kemampuan mencetak gol kita ini masih ada gitu kan. Dan para pemain ini harus menunjukkan gitu kan performanya dalam memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Jadi bukan hanya mendominasi permainan, tapi juga memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang didapat gitu. Ya, tadi ngomong tentang Gabriel Magalhaes, ya ini man of the match kita ya. Gabriel Magalhaes ini salah satu defender tersubur di IPL musim ini gitu kan ya. Jadi menurut saya Gabriel ini berpasangan dengan Saliba ya, ini adalah pasangan center back yang terbaik di IPL musim ini gitu. Menurut saya pasangan Gabriel dan Saliba ini menurut saya adalah pasangan back terbaik, yang menurut saya Gabriel ini kadang kurang diapresiasi gitu kan oleh para fans Arsenal sendiri gitu. Jadi ya ini menurut saya kemarin itu dia tampil memukau di dua sisi lapangan ya, sebagai pemain bertahan dan bisa mencetak gol yang harusnya kemarin bisa mencetak brace gitu kan. Tapi di akhir babak pertama itu Dewan Akreditasi Premier League itu mengubah gol kedua Arsenal yang seharusnya menjadi gol kedua Gabriel Magalhaes itu menjadi own goal dari Dean Henderson gitu ya. Ya memang kalau secara sepintas kita lihat itu harusnya golnya Gabriel gitu kan, tapi ya kalau kita lihat memang lebih detail itu memang menjadi kesalahan Dean Henderson yang merubah arah bola memang. Jadi dia merubah arah bola sehingga menjadi gol gitu. Jadi ya memang seharusnya own goal gitu ya. Tapi memang itulah permainannya Gabriel Magalhaes yang mendorong itu bisa menjadi own goal gitu ya. Itu adalah apa ya, serangannya Magalhaes sendiri itu yang membuat terjadinya gol kedua itu gitu ya. Intinya bahwa ya Gabriel ini kemarin bermain dengan sangat bagus di kedua sisi ya, bukan hanya secara bertahan tapi juga secara penyerangan. Kemarin dia bermain cukup bagus gitu dan sangat pantas menjadi man of the match gitu ya. Dan gol pertama itu memang membuat semangat para pemain Arsenal, bukan para pemain saja ya, fans Arsenal langsung bergelora saat itu gitu kan. Ya, ngomong-ngomong tentang Gabriel ini juga kita harus ngomong kemarin ada dua pergantian pemain yang membuat saya cukup khawatir. Ya, pergantian Gabriel sendiri dan pergantian Declan Rice gitu kan. Kemarin Declan Rice dan Gabriel Magalhaes ini ditarik sepertinya adanya cedera gitu kan. Ya, dari konferensi pers
Arteta juga mengkonfirmasi itu bahwa Declan Rice ditarik diganti Jorginho ya, karena Declan Rice merasa ada yang tidak beres dengan pangkal kakinya. Jadi dalam posisi 3-0 Arteta tidak mau ambil risiko, ditarik ditukar dengan Jorginho. Lalu juga Gabriel, kita lihat dia kemarin kan mendapat tackle ya yang cukup keras dan mendapat perawatan di tengah lapangan, sehingga dia lalu ditarik diganti dengan Jakub Kiwior gitu kan. Nah ini ya dari Arteta sendiri sepertinya cukup positif. Semoga memang tidak ada cedera jangka panjang ya. Ya saya harap bahkan tidak ada cedera sama sekali, tapi ya inilah permainan sepak bola karena ini adalah olahraga kontak gitu kan. Jadi kadang cedera ini tidak bisa dihindarkan, tapi ya kita harap bahwa ini Declan Rice dan Gabriel Magalhaes ini tidak mendapatkan cedera yang serius gitu kan dalam pertandingan kemarin. Lalu berikutnya saya mau ngomong tentang Crystal Palace sendiri gitu kan ya. Crystal Palace ini ya walaupun kita bisa berhasil menang 5-0, tidak boleh jumawa dulu juga. Kenapa? Karena ini kita melawan tim yang sedang dalam krisis gitu ya. Crystal Palace ini menjadi salah satu calon tim degradasi gitu. Kenapa? Dengan hasil-hasil yang kurang memuaskan gitu kan. Dan kemarin kita lihat banyak sekali para fans Crystal Palace membawa spanduk-spanduk yang mengecam kepemilikan dan ambisi klub gitu kan. Jadi mereka juga menyanyikan menyanyikan lagu-lagu mendukung Patrick Vieira yang musim lalu dipecat gitu kan. Jadi mereka mendukung mendukung Patrick Vieira ya, salah satu legenda kita juga yang musim lalu kan melatih Crystal Palace dan dipecat gitu. Dan ini para fans kemarin menyanyikan lagu dukungan, fansnya Palace ya maksud saya, menyanyikan lagu dukungan kepada Patrick Vieira gitu, yang mereka merasa bahwa Patrick Vieira ini dipecat karena memang tidak diberikan amunisi oleh para pemilik gitu kan. Jadi ya inilah tim yang kita lawan kemarin, memang tim yang sedang dalam kondisi krisis. Jadi tidak terlalu perlu jumawa juga dengan hasil 5-0 ini. Cuman buat saya ini pentingnya adalah bahwa para pemain kita bisa memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang mereka dapatkan untuk bisa diubah kesempatan itu menjadi gol. Itu ya. Jadi ya memang dalam sepak bola ini, terutama di Liga Inggris, siapapun bisa menang bisa kalah gitu. Jadi makanya ini kemarin ya kita harus tetap ya mendukung lah ya, menurut saya tetap mendukung dengan secara positif. Tapi juga sekali lagi dengan hasil 5-0 ini tidak perlu terlalu jumawa karena ya lawan kita ini tim yang sekarang dalam posisi lagi krisis gitu ya. Ya itu aja sih 5 hal dari pertandingan kemarin ini ya yang menurut saya ya ini hasil yang positif sekali lagi, dan kita harap bisa berlanjut di pertandingan-pertandingan berikutnya dan bisa konsisten. Dan ini harapan saya untuk Martinelli, Jesus, dan Saka ya, untuk selalu bisa konsisten membuka peluang dan mencetak gol gitu. Ya itu aja sih dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga kemarin yang sudah menemani saya menonton secara live ya. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video kita berikutnya.